Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya membawa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita boleh belajar dari kitab Yunus pasal yang pertama, ya. Di Yunus pasal yang pertama dengan judul Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Di pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, firman Tuhan datang khususnya bagi Nabi Yunus. Untuk apa? Untuk dia pergi ke kota Niniwe. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar. Kabarnya berupa apa? Berupa peringatan. Kenapa ada peringatan? Karena di mata Tuhan, kota Niniwe ini sudah sangat jahat, sudah sangat melenceng jauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan peringatan. Ya. Di ayat yang ketiga, ketika Yunus sudah mendengarkan firman Tuhan, Yunus sudah mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi dirinya. Menariknya di ayat yang ketiga, Yunus justru bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, ya. Arah yang berlawanan dari kota Niniwe. Yunus lari dari apa yang menjadi panggilan Tuhan itu, ya. Dan di ayat yang keempat, ketika dia tetap mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, ya, untuk lari dari panggilan Tuhan, atas izin Tuhan, Tuhan itu menurunkan angin ribut ke lautnya di ayat yang keempat. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir saja hancur. Ya. Ternyata konsekuensi dari larinya si Nabi Yunus ini tidak hanya berlaku bagi Yunus saja. Ya. Seluruh isi kapal, awak kapal merasakan dari apa yang menjadi akibat perbuatan dari si Yunus. Nah, kemudian di ayat yang kelima, awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak kepada ilahnya. Ya, mereka juga membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Banyak usaha yang mereka lakukan. Ya, mereka berdoa, berteriak, berseru kepada ilah yang mereka percayai masing-masing, kepada dewa-dewa yang mereka percaya. Kali ya, ilah-ilah mereka ini, dewa-dewa mereka ini bisa menyelamatkan mereka, bisa meredakan angin ribut dan badai. Ya. Nah, tetapi ketika situasi begitu kacau, ya, Yunus ini justru telah turun ke bagian kapal yang paling bawah. Dia berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Ya, hingga di ayat yang ke-6 nakoda sampai menemui dia dan berkata, gimana mungkin kamu kok bisa tidur nyenyak? Ya. Gimana kok kamu doa sama Allahmu? Kali Allahmu bisa meredakan angin ribut dan badai sehingga kapal nggak hancur. Ya. Nah, singkat cerita di ayat yang ke-7, ya, mereka membuang undi untuk mengetahui siapa sih biang kerok dari malapetaka yang terjadi ini. Dan keluarlah satu nama, yaitu namanya Yunus. Ya, nah, ketika akhirnya keluar namanya Yunus, mereka semakin penasaran seluruh isi kapal. Kamu ini siapa sih? Kamu ini berasal dari mana sih? Kok bisa-bisanya gara-gara kamu malapetaka ini terjadi? Ya, nah, di ayat yang ke-9, Yunus berkata, Nabi Yunus berkata, sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Kalau kita boleh mundur lagi dari ayat yang pertama dan kedua hingga ayat yang ketiga, ya, cukup jelas penggambaran di mana ketika firman Tuhan datang, panggilan Tuhan itu datang kepada Nabi ini, dia memutuskan untuk melarikan diri. Ya, dia lari dari kehendak Tuhan loh. Dan kok bisa-bisa di ayat 9 ini dia bisa dengan gampangnya memperkenalkan diri bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, nah, melihat seperti ini, ya, orang-orang ini tidak serta-merta pada akhirnya membuang Yunus begitu saja. Ya. Mereka sempat juga bertanya sama Yunus, kita harus buat apa
ke kamu biar malapetaka ini reda. Hingga pada akhirnya Yunus pun bilang di ayat yang ke-12, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab apa? Sebab Yunus menyadari ini gara-gara dia. Ya, sehingga malapetaka itu terjadi di lautan yang menimpa kapal dan seluruh isi kapal. Nah, di ayat ke-13 mereka tidak serta-merta membuang Yunus. Mereka masih berusaha mendayung kapal itu sampai ke darat, tapi mereka nggak sanggup. Ya, karena badai itu terus terjadi semakin besar, ya. Angin ribut itu semakin menjadi-jadi. Nah, hingga pada akhirnya mereka mencampakkan Yunus ke dalam lautan. Dan yang menariknya adalah ketika mereka mencampakkan, membuang Yunus ke dalam laut, seketika itu laut menjadi reda. Angin ribut berhenti, badai berhenti, kapal tidak jadi hancur. Dan dari kejadian itu, mereka menyadari, wah, ternyata Allah yang disembah sama Yunus, yang kita juga sembah hingga pada hari ini, itu Allah yang tidak main-main. Allah yang benar-benar ada, Allah yang benar-benar hidup. Karena mereka tahu, oh Yunus ini lari. Ya, mereka sudah tahu bahwa Yunus ini lari dari panggilan Tuhannya. Dan atas izin Tuhan yang terjadilah angin ribut itu. Nah, tapi ketika mereka membuang Yunus, Allah pun menunjukkan belas kasihannya. Kepada siapa? Ya, kepada seluruh isi kapal. Ya. Mereka diizinkan untuk merasakan akhirnya laut itu menjadi tenang. Dan akhirnya mereka bisa membuka mata mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan yang disembah Yunus, Tuhan yang juga kita sembah, adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Ya. Nah, dan kemudian juga, dan atas penentuan Tuhan di ayat yang ke-17, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan belas kasihan Tuhan itu juga berlaku kepada Yunus itu sendiri. Ya, dia ditelan oleh ikan besar, ya, dan dia tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ketika kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu melalui firman-Nya, maka kita jangan mengeraskan hati kita. Kalaupun kita tahu, wah ini susah Tuhan, kehendak yang ini tuh susah, firman-Mu yang ini susah. Tapi kalau kita memutuskan ketika kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, firman Tuhan itu sekalipun susah, kalau kita langsung larinya sama Tuhan, bukan melarikan diri entah kemana, percayalah, Tuhan akan berjalan bersama dengan kita melalui apa yang menjadi kehendaknya itu. Ya. Apapun itu yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing, percayalah Tuhan juga beserta di dalamnya. Puji nama Tuhan. Banyak hal bisa kita pelajari dari seluruh kitab Yunus ini, tapi pada pagi hari ini terlebih khusus kita mau belajar dulu dari pasal yang pertama ini. Bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang tidak main-main dalam kehidupan kita. Ketika dia menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita masing-masing pribadi, maka responlah itu dengan baik. Responilah dengan optimis bahwa ya, saya mau menjalannya Tuhan. Karena saya tahu saya melakukannya bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali kepada kami masing-masing untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan perlindungan-Mu kami mampu menghadapi apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Aktivitas kami sehari-hari pun kami percaya kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.